Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Pernahkah Anda merasakan keinginan yang begitu kuat untuk sesuatu yang manis? Atau mungkin tiba-tiba merasa cemas tanpa ada alasan yang jelas? Tentu saja Anda menganggap itu adalah keinginan Anda sendiri. Pilihan Anda, kehendak bebas Anda. Namun, logika biologi menceritakan sebuah kisah yang sama sekali berbeda. Bahwa pikiran Anda mungkin bukan sepenuhnya milik Anda. Coba bayangkan ada sensus di dalam tubuh Anda. Hasilnya mungkin mengejutkan. Jumlah sel mikroba, bakteri, virus, dan jamur ternyata jauh melebihi jumlah sel manusia Anda sendiri. Ini artinya Anda bukan sekedar individu, Anda adalah sebuah ekosistem. Istilah ilmiah untuk konsep ini adalah holobion, sebuah entitas tunggal yang terbentuk dari Anda sebagai inang dan triliunan mikroorganisme yang hidup bersama Anda. Anda adalah sebuah superorganisme. Dan ekosistem internet ini tidak diam. Ia tidak terisolasi. Faktanya, ia punya jalur komunikasi langsung ke pusat kendali Anda, yaitu otak. Jalur komunikasi ini adalah saraf vagus. Anggap saja ini sebagai kabel data biologis berkecepatan tinggi yang membentang dari usus, tempat para mikroba ini tinggal, langsung ke otak Anda. Lalu pertanyaannya adalah, data seperti apa yang dikirimkan melalui kabel ini? Coba kita pikirkan tentang zat kimia utama yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia. Ini faktanya. 90% dari serotonin di tubuh Anda, zat kimia yang membuat Anda merasa senang, tidak diproduksi di otak. Zat itu diproduksi di dalam usus, oleh bakteri. Implikasinya sangat jelas dan logis. Jika mikroba Anda bisa memproduksi zat kimia yang mengontrol suasana hati, berarti mereka juga bisa mempengaruhi perilaku Anda. Prosesnya bisa kita sebut sebagai protokol pembajakan. Begini cara kerjanya. Pertama, bakteri butuh nutrisi tertentu untuk bertahan hidup. Kedua, mereka melepaskan sinyal kimia. Ketiga, sinyal itu berjalan lewat saraf vagus ke otak. Dan keempat, otak Anda menerjemahkan sinyal itu sebagai keinginan Anda sendiri. Dan ini bukan spekulasi. Literatur ilmiah sudah mendokumentasikan pengaruh mikroba ini pada banyak hal. Mulai dari keinginan makan, kondisi emosional, tingkat kecemasan, hingga fungsi kognitif Anda. Jadi, setiap kali Anda makan, ingatlah ini. Anda tidak hanya sedang memberi makan diri Anda sendiri. Anda sedang memberi makan triliunan organisme yang hidup di dalam diri Anda. Anda mungkin selama ini berpikir bahwa Andalah pengemudi dari tubuh ini. Tapi pada kenyataannya, Anda mungkin hanyalah seorang penumpang. Penumpang di dalam kendaraan yang dikendalikan oleh triliunan mikroba. Maka, lain kali Anda merasakan sebuah keinginan yang kuat, coba tanyakan pada diri Anda, siapa yang sebenarnya meminta? Tapi manipulasi ini tidak berhenti pada rasa lapar. Ia menyusup langsung ke sistem saraf pusat. Jadi, apa yang Anda anggap sebagai diri Anda mungkin sebenarnya tidak tunggal. Ada gagasan yang lebih radikal dari filsuf Yogi Handlin, bahwa kita ini sejatinya bukan individu. Kita adalah superorganisme, sebuah ekosistem yang tanpa henti dipengaruhi oleh sekumpulan agen lain yang secara aktif membentuk siapa diri Anda. Nah, untuk benar-benar memahami seberapa dalam pengaruh ini, kita mulai dari contoh yang paling dramatis, tentang sebuah parasit yang bisa membajak perilaku inangnya demi kepentingannya sendiri. Namanya Toxoplasma gondii. Sebuah mikroorganisme yang, percaya atau tidak, menginfeksi hampir sepertiga populasi dunia. Dan selama bertahun-tahun, kita menganggapnya, ya tidak berbahaya, hanya penumpang diam di tubuh kita. Ternyata, kita salah besar. Di dalam tubuh tikus, parasit ini melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia secara harfiah merekayasa ulang otak si tikus. Rasa takut alaminya terhadap kucing dihilangkan. Tikus yang terinfeksi malah jadi tertarik pada aroma predatornya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah adaptasi evolusioner yang mengerikan. Semacam ketertarikan fatal untuk memastikan parasit ini bisa pindah ke inang berikutnya saat tikus itu dimangsa. Dan jangan berpikir kalau manipulasi ini hanya terjadi pada tikus, tidak. Pada manusia, parasit yang sama, yang tidur di dalam otak kita, ternyata punya kaitan langsung dengan perubahan nyata pada kepribadian dan bahkan cara kita bergerak. Lihat angka ini, 2,65 kali. Itulah peningkatan resiko kecelakaan lalu lintas bagi orang yang terinfeksi. Sebuah studi retrospektif menemukan ini. Kenapa? Karena kinerja psikomotor mereka menurun,
waktu reaksi mereka melambat. Penumpang tak terlihat ini secara harfiah sedang menekan rem di dalam otak Anda. Oke, kalau parasit dari luar saja sudah bisa begitu meresahkan, bagaimana dengan yang ada di dalam? Coba kita lihat lebih dalam ke diri kita sendiri. Karena pengaruh tak terlihat ini tidak cuma datang dari penjajah luar, ia juga datang dari triliunan organisme yang sudah hidup di dalam tubuh kita, yang kita kenal sebagai mikrobioma usus. Ekstrovert atau introvert? Ya, kita semua tahu istilah ini kan? Kita menganggapnya sebagai bagian inti dari diri kita. Sesuatu yang murni psikologis, yang datang dari pikiran kita. Sesuatu yang mendefinisikan cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Tapi, bagaimana kalau dasar dari semua ini bukan ada di pikiran Anda, tapi di usus Anda? Bagaimana kalau keputusan Anda malam ini, mau pergi ke pesta atau di rumah saja, sedikit banyak dipengaruhi oleh triliunan mikroba yang hidup di dalam pencernaan Anda? Dan ini bukan sekedar teori. Bukti ilmiahnya sudah mulai terkumpul. Sebuah studi di tahun 2023, misalnya, menemukan korelasi langsung. Individu yang lebih suka menyendiri, yang kita sebut introvert, ternyata punya komunitas bakteri di usus yang sangat-sangat berbeda dibandingkan mereka yang lebih sosial. Coba bayangkan sejenak, preferensi Anda akan keramaian atau kesunyian mungkin saja sudah tertulis dalam kode mikrobiologis Anda. Oke, korelasi itu satu hal, tapi kalau itu belum cukup aneh buat Anda, mari kita masuk ke bukti yang paling radikal. Bukti dari eksperimen yang terdengar mustahil. Mungkinkah sifat perilaku bisa ditransfer dari satu individu ke individu lain hanya melalui mikroba mereka? Dan jawabannya, ya. Tinjauan sistematis pada model hewan menunjukkan hasil yang sangat jelas. Ketika mikroba dari donor dengan kondisi psikiatris tertentu dipindahkan ke hewan yang steril, hewan penerima itu mulai meniru perilaku si donor. Mikroba dari pasien depresi ternyata menginduksi depresi. Mikroba dari penderita kecemasan sosial menyebabkan ketakutan sosial. Sifat-sifat kompleks ini bisa ditularkan. Kesimpulan dari sini sangat dalam dan ya meresahkan. Ini bukan lagi sekedar pengaruh. Ini adalah transmisi. Seolah-olah aspek inti dari kondisi mental dan kepribadian kita bisa dikemas di dalam mikrobioma, lalu dipindahkan ke individu lain. Realitas biologis ini memaksa kita masuk ke sebuah kekosongan filosofis. Karena jika begitu banyak dari apa yang kita anggap sebagai diri kita ternyata bisa dipengaruhi, bahkan bisa ditransfer, lalu apa artinya menjadi seorang individu? Para ilmuwan bahkan sudah punya nama untuk ini. Kita disebut holobiont. Itu adalah cara klinis untuk mengatakan bahwa gagasan tentang individu mungkin hanyalah ilusi. Kita sebenarnya adalah sebuah kolektif, sebuah unit gabungan antara sel manusia dan triliunan mikroba yang hidup dan berevolusi bersama. Maka, mari kita hadapi pertanyaan-pertanyaan yang tak terhindarkan ini. Jika kepribadian Anda bisa diubah oleh organisme lain yang hidup di dalam tubuh Anda, jika ketakutan, kecanduan, dan suasana hati Anda bisa dipindahkan dari satu makhluk ke makhluk lain seperti sebuah paket data biologis, lalu pertanyaannya, di mana letak kehendak bebas? Jawabannya adalah, Anda bukanlah penguasa di rumah Anda sendiri.